Kanal BC Radio. Cerdas bahasanya. Aktual beritanya. Komitmen kami jadikan Bea Cukai makin baik. Hey, Kanal BC Radio Custom News and Entertainment Station. Selamat siang Sobat BC, balik lagi bareng Bangkit dan Ada Bang Ipul juga Sahabat BC, apa kabarnya? Kembali Obsesi hadir menemani Sahabat BC hingga 1 jam ke depan ya Bang. Benar banget. Bang Ipul gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Kok kayak gimana? pucat gitu Bang? Iya. Hari ini agak spesial di studio. Kenapa Bang Ipul spesialnya? Rame banget Bikit. Benar. Ada ternyata kita kedatangan tamu. Siapa Kit? Tamu kita? Siapa ya? Dan Sahabat BC, kita kedatangan tamu dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Luar biasa. Udah rame kan? Dan udah bersama kita nih ada Mas Des Doni Wiastanto. Mohon maaf. Oke, saya ulang ya. Mas Des Doni Wiastanto. Wih, luar biasa. Dan Sahabat BC, kami juga mengundang Sahabat BC ini untuk bisa berinteraksi di nomor WhatsApp kanal BC Radio 0812-4920-7758 atau bisa juga di kanal beacukai.com. Benar banget. Jadi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung ditanyain dan langsung dijawab oleh Mas Doni ya. Betul. Bang Ipul ya. Betul. Pastinya seperti itu. Mas Doni gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah tegang. Kenapa ini? Kenapa ini? Saya tuh baru pertama kali nih masuk kantor Bea Cukai gitu. Saya dari depan sambutannya udah ini banget, udah serius banget. Jadi saya dari tadi latihan setiap kali ngomong saya harus izin Pak gitu. Izin Bang. Begitu ya. Agak patah-patah ya. Iya, aduh. Patah-patah. Belum kita suruh push up ya. saya yang takut kalau itu Bang Ipul. Jangan. Mas Doni, gimana Bang Dan Ipul? Sahabat BC, kita kedatangan Bapak Des Doni Wiastanto. Beliau merupakan Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan Sistem Perbendaharaan 1 Direktorat Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan. Dan satu lagi, Gimana, Bang beliau Ipul? merupakan anggota Sekretariat ASEAN Treasury Forum. Luar biasa. Atau yang disingkat ATF. Benar, ATF. ATF. Kalau di ASEAN, ATF itu Asian Treasury Forum. Kalau di otomotif beda Kit. Harus lucu nih Bang. Ya, punchline. Ya, Automatic Transmission Fluid. Serius lagi. Udah. Drop. Kalau boleh tahu nih Mas Doni, kita manggilnya Mas Doni aja lah ya Bang Ipul. Mas aja, Masih benar. muda kok. Yoi. 50 berapa maaf? Astagfirullahaladzim. 25 Mas. Iya, kelihatannya gitu sih, Pak. Mas, luar biasa. Mas Doni, kalau boleh tahu nih kesibukan sehari-harinya gimana sih, Mas? Tadi ya disebutkan oleh Bang Ipul. Jadi memang kalau nomenklatur jabatan saya ada kasih Litbang Sistem Perbendaharaan. Jadi kalau tusi saya memang terkait dengan kajian-kajian, penelitian dan juga pengelolaan jurnal ilmiah perbendaharaan. Jadi DJPB itu punya 2 jurnal. Ini bukan saya mau promosi ya, cuma Ya nggak apa-apa, Ya, promosi juga sekalian nggak juga apa-apa. nggak apa-apa ya. Boleh, Harus boleh, dong. Jadi boleh. Sobat Interest, Sahabat BC. Oh juga kita harus kasih tahu dulu ya bahwa nih. ternyata ada panggilan spesial Iya. ya, Sahabat BC di DJPB. Iya. Namanya Sobat Interest. Sobat Interest. Sobat Jadi kita harus- Indonesian Treasury. Oke. Jadi Emang kita udah manggilnya menuju dua go loh. international gitu sih. Luar biasa. Jadi kita luar panggil biasa. Sahabat BC dan Sobat Sobat Interest. Sobat Interest. Ya, jadi gimana Mas? Selain membuat kajian-kajian, penelitian, kami juga mengelola jurnal ilmiah perbendaharaan. Jadi kami punya 2 jurnal, Indonesian Treasury Review dan Jurnal Manajemen Perbendaharaan. Nah, itu job desk saya aslinya. Aslinya. Aslinya gitu. Yang nggak asli. Nah, Atau yang dikesampingkan ya? Nggak asli. tugas tambahannya tadi disinggung juga sekarang memang sedang bertugas sejak 2023 menjadi Sekretariat ASEAN Treasury Forum gitu yang tugasnya kurang lebih mengorganisir kemudian mengarrange kegiatan-kegiatan ASEAN Treasury Forum yang nanti akan kita diskusikan lebih jauh nih. Menarik. Luar sekali. biasa. Kayaknya udah cukup ya. Kedengeran keren ya, Iya. Tapi emang keren, Oke, emang oke. keren. Makasih loh Mas. Dan sekali lagi kita mengundang Sahabat BC dan Sobat Treasury. Indonesian Treasury itu. Interest. Sobat Interest juga untuk berinteraktif ya di Obsesi siang ini. Benar. Di nomor WhatsApp 081244920778. Benar. Oke. Kalau rame gini masih ngejelimet. Nah. Masih Atau nomor WA saya juga boleh. Boleh ya, Bang boleh ya? Ipul. menarik. Boleh tuh. Iya. Asik. Enggak, jangan bercanda. Jangan dong, agak ngeri Guys, dong. canda. Kalau itu agak ngeri dong. Mas Doni tadi kan udah nyinggung sedikit tentang ATF. Yes. Kalau boleh dijelaskan nih, mungkin sahabat BC yang belum tahu juga atau mungkin iya. udah ada yang tahu tapi pengen tahu lebih lanjut Nah. nih. ATF ini apa sih Mas sebenarnya? Jadi
ATF itu pada dasarnya adalah forum kerjasama di regional ASEAN untuk perbendaharaan dan public finance gitu. Oke. Jadi di 2023 lalu itu kita memanfaatkan juga bahwa Indonesia kan tahun lalu jadi ASEAN Chairmanship ya. Oh iya. Nah, kemudian di momen itu kami melihat nih bahwa kita tuh DJPB itu kan sudah lama punya visi untuk menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul tingkat dunia gitu. Jadi world class treasurer lah, world class Oke, treasurer. Cuma memang konkretnya itu apa yang udah kita lakukan. Nah, memanfaatkan momentum 2023 lalu, kebetulan Dirjen kami Pak Sera Primanto Bakti itu dulu beliau ketika di Dirjen Pajak beliau adalah inisiator juga dari ASEAN Forum on Taxation. Oh oke. Yes, jadi beliau menyampaikan bahwa coba dong kita bisa nggak bikin forum kerjasama serupa di regional ASEAN untuk perbendaharaan nih. Dan momentumnya juga pas, selain tadi ASEAN Chairmanship dalam 2 tahun terakhir itu. Nah ini juga mungkin nice to know juga buat teman-teman Sobat Interest dan Sahabat BC. Kita tuh ternyata sering banget loh kedatangan negara-negara tetangga. Jadi kita tuh udah menerima kunjungan dari Kamboja, Vietnam, Laos, akhir tahun atau awal tahun depan Malaysia juga akan datang. Jadi sudah cukup banyak nih negara-negara yang berkunjung di regional ASEAN untuk study visit, untuk benchmarking. Baik. Maksudnya itu kan di satu sisi berarti kita tuh dianggap sebagai dalam tanda kutip ya sudah advance juga pengelolaan keuangan kita karena luar biasa. ada negara-negara yang pengen belajar. Nah makanya memanfaatkan momentum-momentum itu. Kita bikin aja nih sekaligus forum. Jadi daripada kita dalam bahasa saya ketengan gitu ya, kita dengan 1 negara, 2 negara, ya kita bikin aja forum kerjasama sekaligus. Benar. Nah makanya di tahun lalu di bulan Agustus tepatnya, alhamdulillah Bu Menteri Keuangan sendiri waktu itu Bu Sri Mulyani yang membuka, kita menyampaikan inisiatif pertama terkait dengan pendirian ATF ini kepada seluruh negara-negara ASEAN. Oke. Bulan Agustus 2023. Nah, dan surprisingly itu disambut baik oleh seluruh delegasi yang hadir. Otomatis sih menurut saya. Iya benar juga sih. Karena kalau Menteri Keuangan masa dibilang enggak ya. Tapi kebetulan saya juga jadi agak Enggak apa-apa. sombong dikit nih ya. Enggak apa-apa. Jadi kebetulan saya termasuk salah satu yang ada di ruangan itu. Jadi jadi termasuk orang yang menyaksikan bahwa bener-bener responnya itu sangat positif. Jadi tidak hanya mereka setuju, tapi mereka juga mengencourage, ayo segera kita bikin gitu. Nah, makanya di 2023 itu kita langsung gerak cepat. Di 2 Agustus inisiatifnya disambut baik gitu ya. September kita langsung bikin TOR, Term of Reference. Kita gaspol lah kalau istilahnya sekarang gaspol. Kemudian kita tuh bahkan ya memanfaatkan media-media kayak email, kemudian Zoom segala macam. Pokoknya kita optimalkan media komunikasi virtual. Gimana caranya supaya tahun depan di 2024 ini itu sudah jadi. Dan honestly ini memang maksudnya terima kasih ya teman-teman semua yang sudah support. We're doing the impossible. Kalau nggak salah saya nih koreksi teman-teman DJP, ASEAN Forum on Taxation itu dibentuk dalam waktu 3 tahun. Coba tebak ATF dibentuk dalam waktu berapa lama? Sebulan. Enggak sih. Enggak sedramatis itu. Tapi dari awal inisiasi sampai akhirnya endorse itu kita cuma butuh waktu 8 bulan. Luar biasa. Cuma tepuk tangan dong. Guys, bantu tepuk tangan guys. Luar biasa. Gitu. Tapi kembali lagi nih, saya ingin tanya nih sebagai orang yang awam nih tentang. Saya terdengar terlalu nyombong gak sih? Enggak ya? Sedikit. Informatif ya. Oke. Tapi manfaatnya untuk Indonesia sendiri gimana? Aduh, ini pertanyaan bagus sih. Agak berat juga menjawabnya. Nah, kalau manfaat untuk Indonesia jelas, yang pertama menurut saya adalah karena ASEAN Treasury Forum atau ATF ini kan inisiasi awal itu sebagai peer learning platform. Jadi itu kata saktinya. Jadi kita memang ingin, maksudnya berbeda ya dengan ASEAN Forum on Taxation dengan ASEAN Custom Cooperation yang outputnya adalah treaty. Atau perjanjian yang binding mengikat. Nah, kalau ATF ini memang tujuannya untuk saling belajar. Jadi ATF ini adalah tempat di mana antar negara ASEAN ini bisa saling bertukar pikiran, bertukar pengalaman, bertukar expertise terkait dengan public treasury dan public finance dan treasury. Nah, sebagai konteks teman-teman, Sobat Interest dan Sahabat BC, ASEAN itu yang kita tahu ada 10 negara kurang lebih itu pada dasarnya
ininya beda-beda. Teman-teman mungkin udah aware lah, ada ASEAN 5 gitu ya. Indonesia, Malaysia, Vietnam, the founding fathers. Kemudian ada negara-negara CLMV, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Itu yang kalau kita lihat dari perekonomiannya, dari kualitas SDM, dari kapasitasnya itu jauh banget. Beda banget ya. Beda banget. Nah, makanya the idea adalah ATF ini mau closing the gap. Jadi negara yang sudah lebih advance membantu negara yang dalam tanda kutip left behind. Nah, makanya itu kata saktinya, tempat di mana kita bisa belajar. Saling belajar satu sama lain. Kemudian yang kedua, nah ini menurut saya yang juga nggak kalah penting adalah diplomatic advantage. Benar. Sebagai notes teman-teman, tidak hanya negara-negara ASEAN setuju bahwa ATF ini dibentuk, negara-negara ASEAN juga mempercayakan Indonesia sebagai chair untuk 2 tahun. Langsung 2 tahun. Langsung 2 tahun. Nggak dikasih setahun, 2 tahun dikasih. Keketuaan ATF. Keketuaan ATF. Menarik. Gitu. Menarik ya. Jadi Indonesia dipercaya sebagai chair ATF 2024 dan 2025. Artinya apa? Dalam periode 2 tahun ini kita punya, dalam tanda kutip ya, kita punya authority, kita punya privilege untuk bisa mendirect arahnya kemana nih. Tidak hanya untuk isu-isu treasury dan public finance, tapi juga isu-isu yang ya related tipis-tipis lah. Contoh, misalnya kita bisa push ke area-area misalnya climate financing misalnya. Karena kemarin ada juga tuh isu masukan dari negara-negara ASEAN. Gimana sih kalau kita mau mengarahkan kayak green financing itu seperti apa? Nah, ayo kita bahas di forum ATF. Nanti ada lagi misalnya isu-isu, saya juga mau dong diskusi Malaysia dan Brunei. Saya mau dong ada Islamic finance. Ayo kita bahas di ATF. Jadi kita mengumpulkan berbagai masukan dari negara-negara ASEAN, tapi karena kita chairnya, kita punya kontrol atau kita punya itu tadi fleksibilitas untuk mengarahkan apa aja yang mau dibahas ya. Betul. Jadi diplomatic advantage itu penting. Nah, yang ketiga, ini juga nggak kalah penting adalah resource. For the record, ATF ini karena dia adalah forum resmi di ASEAN, tentu saja butuh resource untuk menyelenggarakan kegiatan. Artinya apa? Nah, ketika kita sebagai chair tadi, kita bisa punya kesempatan untuk bekerja sama dengan banyak institusi internasional. Contoh, pertemuan kita yang pertama nanti di bulan Oktober, kita bekerja sama tidak hanya 1 tapi 3 lembaga internasional sekaligus. Kita bekerja sama dengan World Bank, kita bekerja sama dengan ADB, kita bekerja sama dengan AMRO, ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office, yang biasa di Singapura. Artinya apa? Kita tidak being eksklusif nih, kita tidak lean ke hanya salah satu lembaga, tapi kita juga merangkul sebanyak-banyaknya. Karena memang baik lagi, kita pengen mengumpulkan sebanyak-banyaknya expertise nih. Tujuannya buat dari kita untuk kita. Nah, tapi balik lagi karena kita adalah chairnya, maka resource itu channelingnya lewat Indonesia. Itu kan manfaat juga. Secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung ya. Gitu. Kedekatan kita dengan pihak-pihak itu lebih dapat ya. Kurang lebih tiga itulah. Banyak sih sebenarnya. Cuma kayak nanti sejam kita ngobrolnya nih. Tapi nggak apa-apa, seru ya Bang Epul. Dan direncanakan ini akan berapa negara nih yang akan datang? Cakep. Nah, jadi gini. Negara ASEAN memang ada 10, cuma unfortunately dan ini menurut saya di luar kuasa kita, Gimana? Semua negara ASEAN hadir kecuali satu, Kamboja. Kamboja itu memang kebetulan pada saat waktu pelaksanaan nanti di tanggal 3 dan Oktober memang sedang ada kayak lebarannya gitu deh gitu. Jadi lebaran di negara sana sehingga kita mereka tidak mungkin untuk bisa hadir baik secara fisik dan virtual. Jadi ya it's okay. Tapi selain Kamboja semua negara hadir dan alhamdulillahnya yang hadir itu tidak hanya low atau middle officer tapi yang hadir itu setingkat direktur jenderal. Jadi 9 dari tadi ya 10 negara ASEAN itu yang hadir itu setingkat dengan kurang lebih direktur jenderal kalau disetarakan di kita ya. Gitu. Bangkit datang loh rencananya. Oh gitu, Mas Bangkit. Ngeliput. Oh iya. Tapi serius boleh banget loh kalau kita ngajak tahun BC ya. boleh. Jadi gini Mas, SPD ditanggung. biaya sendiri ya. Saya baru mau bilang gitu. SPD ditanggung. Boleh Mas Bangkit datang, tapi tolong biaya sendiri. Aduh, izin ya. Sabar kita. Tapi aku penasaran nih Mas sama Indonesia kan akhirnya ditunjuk sebagai chair dalam 2 tahun ke depan. Kayak gitu. Tapi itu bener-bener yang apa ya? Tanggapan dari negara-negara lain atau ada satu negara yang nyeplos aja nih, udah Indonesia aja atau emang semuanya sepakat bahwa Indonesia aja 2 tahun ke depan kayak gitu? Sebenarnya, nah ini saya kan kalau ngomongnya kan kayak semut-semut aja. Sebenarnya nggak juga. Jadi itu maksudnya. Dalam proses negosiasinya tentu ada pros and cons lah. Jadi ada perdebatan juga. Karena awalnya itu kami mengusulkan 5 tahun. Sebenarnya awalnya kami mengusulkan 5 tahun. Dan itu bukan karena kita pengen kita pengen hold the power gitu enggak. Tapi
karena kita adalah inisiator, kita merasa punya tanggung jawab untuk laying the foundation. Jadi kita pengen tidak hanya inisiator jadi ditinggal, tapi kita ingin memastikan bahwa ATF ini bisa sustain nih ke depan. Bener-bener. Gitu. Tapi memang kemudian ada diskusi, ada tawar-menawar, negosiasi dan sedikit kisi-kisi kita tuh sampai beneran satu-satu negara kita approach. Gitu. Ini terus terang shout out to Bu Siska atasan saya. Saya kalau nggak nyebut Bu Siska soalnya nanti saya ditegur pulang kantor. Baik. Kamu udah ninggalin kantor. Tapi pertanyaannya emang Bu Siska dengerin, Pak? Dengerin ya. Dengerin saya, Bu. Jadi serius. Jadi saya waktu itu karena kebetulan Bu Siska waktu itu head of delegates-nya waktu pertemuan itu negosiasi. Jadi saya, Bu Siska dan beberapa teman itu kita meng-approach satu-satu. Itu nge-approach-nya ada yang di ruang meeting, ada yang di tengah jalan, ada yang di restoran. Jadi bagaimana kita meng-convince satu, yuk kita bentuk ATF ini yuk sesegera mungkin. Kedua, yuk Indonesia bisa jadi chair yuk gitu. Tapi long story short intinya kita inilah ada tentu ya saya nggak bisa sebut negaranya, ada beberapa negara yang cukup keras gitu ya mengcounter gitu terkait dengan lama banget sih Indonesia jadi chair gitu. Tapi long story short intinya Indonesia jadi chair selama 2 tahun. Gitu. Kayak tahu negara mana nih? Kebetulan salah satunya yang nggak datang ya. Nggak bercanda guys, bercanda. Kamu aja, we love you. Tapi menurut Mas Doni nih, yes, dengan 2 tahun jabatan sebagai chair, yes, apakah tadi rencana awal menanamkan atau menguatkan fondasi itu benar-benar bisa terlaksana nih, Mas? Good question dan ini sangat challenging. Makanya teman-teman kami, saya dan teman-teman di belakang ini sekitar ATF itu benar-benar lagi kalau lagunya Peter Pan, aduh ketahuan banget eranya ya. Kaki di kepala, kepala di kaki banget. Jadi bagaimana caranya supaya dalam waktu yang singkat ini sebanyak mungkin goal dari ATF ini bisa tercapai. Nah, makanya salah satu pendekatan yang kita gunakan adalah ini very interesting. Kita menyusun sesuatu yang nanti mengerjakan orang lain. Jadi tadi ya kita menjadi chair 2024 sekaligus 2024-2025. Tapi karena kita chair yang sekarang, kita menyusun rencana strategis ATF 2026-2030. Artinya adalah gini. Dalam 2 tahun ini 2024 dan 2025 ini kita memang pegang kendalinya nih karena kita chair. Tapi untuk memastikan bahwa nanti ke depan ini benar-benar sustain, kita pastikan bahwa item-item yang kita tadi ya kita anggap prioritas, kita perjuangkan dan seterusnya itu bisa masuk ke dalam dokumen rencana strategis ATF 2026-2030. Gitu. Jadi itu salah satu pendekatan yang kita gunakan untuk memastikan tadi Mas Bangkit menanyakan bahwa bagaimana dalam waktu yang relatif singkat ini sebanyak mungkin tujuan ATF bisa tercapai. Tentu saya nggak bilang bahwa misalnya saya punya 10 kegiatan 10-10-nya tercapai, tapi kita mencoba our best effort untuk sebanyak mungkin gitu. Karena memang ini juga menarik nih Mas Bintang. Saya Bangkit dong. Mas Bangkit. Sorry. Memang nama saya Bangkit Bintang sih. Ini gimmick aja guys biar lucu. Jadi Mas Bangkit sama Bang Ipul. Siap. Jadi institusi treasury negara ASEAN itu beda-beda. Jadi contoh aja. Dari sekian banyak scope treasury, itu akhirnya kita sepakati itu cuma 4. Jadi public expenditure, cash management, accounting reporting dan digitalisasi of public finance gitu. Nah, sementara di alam treasury yang sedemikian luas ini banyak nih. Misalnya ada negara yang DJKN, kalau di kita DJKN, asset management tuh masuk di treasury. Debt management DJPPR itu masuk ke treasury gitu. Jadi idenya adalah kita mencoba untuk compromise gitu ya. Makanya tadi yang saya cerita diskusi itu sebenarnya nggak semudah saya ngomong di sini gitu ya. Tapi at the end of the day 4 topik tadi yang kita sepakati dan 4 topik itu yang menjadi fokus. Nah makanya dalam 2 tahun ke depan paling tidak 4 fokus ini yang mau kita amankan dulu nih Mas Bangkit. Iya. Udah bener kan saya nyebut namanya? Luar bener-bener. Bintang. Bangkit Bintang. Sorry soalnya ada tim lain namanya Bintang. Shout out to Mas Bintang. Ya semoga aja 2 tahun ini benar-benar terlaksana dan tercapai target maksimal ya Mas ya. Kebetulan memang karir saya juga taruhannya ya. Saya izin keluar dulu deh kalau gitu. Gak berani kalau itu ya. Oke, Mas, kalau ngomongin tentang ATF yang bakal terlaksana nih, kalau boleh tahu temanya apa sih Mas? Pertama kan ini ya. Yes. Jadi temanya itu adalah enhancing economic resilience. Jadi kita sebenarnya meng-capture dari tema dari ASEAN Chairmanship Laos tahun ini. Jadi tema ASEAN Chairmanship Laos tahun ini adalah connecting and resiliency. Jadi 2 hal itu. Jadi membangun konektivitas antar negara dan juga membangun ketahanan.
Karena kan kita sama-sama tahu ya 2020, 2022 kita baru saja mengalami pandemik dan 2023 kemarin kita baru rebound banyak negara termasuk Indonesia baru rebound. Jadi memang itu tema yang kita angkat gitu. Nah makanya kita pengen di pertemuan ATF pertama pada bulan Oktober nanti minggu depan persisnya itu kita fokusnya adalah bagaimana kita membangun kebersamaan nih. Jadi negara-negara ASEAN istilahnya kalau di ASEAN itu ada istilah maju bersama gitu ya. Maju bersama. Jadi nggak ini maju sendiri yang lain ketinggalan gitu. Jadi kita sama-sama membangun kerjasama Treasury dan Public Finance ini untuk membangun regional economic resilience. Karena kita sama-sama tahu ya bahwa APBN atau Public Finance itu kan salah satu instrumen fiskal yang punya dampak multiplier ke perekonomian suatu negara. Betul. Nah, khususnya ke negara tadi yang Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam tadi itu dampaknya luar biasa gitu. Dominan dibandingkan negara-negara yang sudah lebih maju. Nah, makanya kita pengen supaya tadi peer learning platform closing the gap supaya nanti negara kita bisa mungkin tidak 100% sama, tapi bisa paling tidak level playing field lah. Gitu ya. Jadi kita antar negara ASEAN tetap berada di level yang 11-12. Kalau sekarang mungkin kayak 11-20, 11-18 gitu ya. Nanti paling tidak kita bisa berada di level yang sama. Berarti kan pemilihan tema sudah ada. Yes. Dan pastinya akan ada pembahasan isu-isu. Benar banget. Nah, boleh cerita nggak nih sahabat BC, kira-kira isu apa yang dibahas? Apakah hanya seputaran ASEAN? Apa seputaran juga isu-isu yang ada di ASEAN gitu loh. Oke. Jadi tadi ya Mas saya takut salah nyebut nama. Mas Bangkit sama Bang Ipul. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Jadi ada 4 topik tadi yang kita akan diskusikan. Ada public expenditure. Nah, public expenditure ini kita fokusnya jadi ada topik, ada subtopik. Topiknya public expenditure, subtopiknya kita pengen mendiskusikan bagaimana belanja pemerintah atau public expenditure ini bisa mendorong ekonomi yang lebih inklusif. Contohnya untuk kelompok-kelompok yang lebih rentan. Misalnya kita sama-sama tahu ya, beberapa tahun terakhir kita punya fokus di bidang misal stunting, kemiskinan ekstrim. Nah, rupanya negara-negara ASEAN ini rata-rata punya masalah yang sama. Baru mau tanya ini. Jadi kita menemukan musuh kita bersama nih, salah satunya kemiskinan. Stunting saya kurang tahu ya, tapi kemiskinan di beberapa negara ASEAN itu sama. Gitu ya. Jadi makanya nomor 1 di public expenditure subtopik atau fokus kita mau membicarakan tentang bagaimana belanja pemerintah bisa lebih berkualitas dan mendukung perekonomian yang lebih inklusif. Kemudian untuk cash management kita pengen mendiskusikan terkait dengan bagaimana pengelolaan cash management yang lebih aktif. Aktif itu dalam artian gini. Ini saya agak teknikal nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke. Paling pusing ya Bang. Oke. Jadi saran saya buat Mas Bangkit dan Bang Ipul minimal gimmicknya manggut-manggut. Iya. Kita udah ada. Kalau agak-agak pusing dikit ya pentogin. Jadi kalau terkait dengan active cash management balik lagi level negara ASEAN itu beda banget. Beda banget. Ada yang kita relatif lebih advance memang. Harus diakui, bukan saya menyombong, tapi memang kita diakui untuk cash management kita termasuk yang advance. Benar. Kita sejajar dengan Malaysia, Singapura dibandingkan dengan yang. Nah, makanya kita ini pengelolaan kas aktif ini kita tidak hanya kalau secara sederhana saya bahasakan uangnya pemerintah itu tidak hanya ditaruh di rekening bank sentral ngendep sudah, tapi kita putar. Bagaimana itu kemudian bisa dioptimalkan dan tidak ada idle cash dan sebagainya. Kemudian nomor 3 adalah accounting and reporting. Subtopiknya adalah bagaimana mengkonsolidasikan laporan keuangan pemerintah. Jadi kita tahu dan ini juga menarik karena ternyata struktur pemerintah di banyak negara ASEAN tuh kurang lebih sama. Jadi kita punya di sana rata-rata ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, ada badan usaha milik pemerintah. Nah, jadi kalau Mas Bangkit dan Bang Ipul bayangkan, ini masing-masing entity punya laporan. Nah, tapi selama ini dalam kebanyakan case laporan ini tidak dikonsolidasikan sehingga kita nggak tahu nih sebenarnya kalau kita bicara neraca pemerintah A itu berapa? Karena terpecah ada neraca pemerintah pusat, ada neraca pemerintah daerah, nanti ada lagi neraca milik badan usaha milik negara atau milik daerah. Nah, makanya kita juga mendorong untuk yang tema accounting reporting bagaimana consolidated financial reporting ini bisa dimanfaatkan informasinya untuk keputusan manajerial. Kemudian yang terakhir digitalisasi dari public finance, kita pengen mendorong bagaimana pengelolaan public finance ini semua bisa IT based gitu. Kalau dalam bahasa anak sekarang mah mengoptimalkan AI, data analytics lebih ke situ. Nah, itu nanti akan di-lead oleh Singapura gitu. Karena di sana juga memang sudah lebih lebih advance untuk data analytics dan AI untuk ininya lah pemanfaatan pengelolaan public finance. Jadi 4 topik itu kurang lebih lah. Tapi kalau udah kelihatan agak pinter loh saya di sini. Sama aja sih. Oke. Luar biasa dong. Ada skripnya soalnya nih sebenarnya. Nggak kelihatan kan? Mas Doni tadi kan sedikit nyinggung bahwa akan ada juga isu tentang Islamic finance. Yes.
sementara kita lihat kan kalau di ASEAN nggak semuanya kan kayak mayoriti Muslim gitu. Iya, nah bener. itu gimana tuh Mas? Kayak gitu bakal mungkin terjadi atau cuma negara-negara yang basicnya Islam aja atau gimana Mas? Very good question. Ini nggak ada di dalam skrip tapi oke, saya akan jawab. Enggak ada. Memang tujuannya itu. Oh, emang tujuannya ingin menjebak narasumber. Bukan dong. Oke, tapi itu very good question indeed. Jadi terkait dengan Islamic Finance, jadi menariknya ASEAN ini adalah kita tidak terbatas pada isu-isu yang harus mengikat. Jadi kalau bahasa Bu Siska bos saya itu non binding. Jadi kalau memang ada isu-isu spesifik yang mau dibicarakan antar 2 atau 3 negara, saya rasa itu sangat memungkinkan untuk bisa di ini. Dan mengingat juga, sebagaimana teman-teman tahu, Indonesia itu adalah negara dengan populasi muslim terbesar. Artinya secara market, secara skala ekonomi kita sangat potensial bersama dengan Brunei dengan Malaysia. Jadi memang itu adalah salah satu topik yang akan kita coba raise juga dalam pembahasan nanti di bulan Oktober atau di kesempatan selanjutnya. Tapi saya rasa itu tidak masalah. Begitupun nanti kalau ada topik-topik lain yang mungkin Indonesia tidak terlalu engage di dalamnya. Jadi nanti kalau boleh saya ini sedikit ya. Jadi ke depan itu nanti tidak masing-masing topik tadi itu kita akan ada kayak semacam koordinator. Kita mau bikin semacam working group, Mas Bangkit sama Bang Ipul. Jadi nanti misalnya public expenditure siapa nih koordinator working groupnya siapa? Kemudian nanti cash management siapa? Accounting reporting siapa? Kemudian IT tadi Singapura tadi ya. Itu Singapura. Jadi nanti silakan negara-negara ASEAN akan sesuai dengan kebutuhannya. Oh kira-kira saya tahun ini fokusnya mau ke sini ya silakan nanti dia akan nempel ke working group. Jadi nanti pembahasannya akan sangat luas gitu tapi tetap fokus sesuai dengan pembahasan dalam working group itu tadi. Emang tangannya harus gini ya Mas ya? Handal salah. Menarik nih obrolan kita siang ini. Benar gitu banget. Mas Doni seru banget ya Bang Seru Ipul. banget. Tapi Sobat PC jangan kemana-mana dan Sobat Interest. Jangan kemana-mana, kita akan ngobrol lagi dengan Mas Doni Wiastanto. Gak apa-apa sering terjadi di kota-kota besar. Saya itu di kanal BC Radio. Saya Jaga Kusmartata, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan. Yuk semangat, bangkitkan UMKM dengan dukungan Bea Cukai. Terus pantengin kanal BC Radio. Cuci tangan sampai bersih. Sekian dan terima kasih. Kenapa ya barang-barang dari luar negeri itu harus diperiksa bea cukai? Pertanyaan yang bagus nih. Sepanjang yang gue tahu, salah satu fungsi pengawasan border adalah untuk memastikan gak ada barang berbahaya dan terlarang yang masuk ke Indonesia. Contohnya barang kayak apa tuh? Contoh yang paling mudah ya narkoba. Iya sih, tapi kan narkoba udah ada instansi lain yang ngurusin. Terus bea cukai perannya ngapain? Gini. Lo sepakat kan sama gue kalau narkoba itu musuh bersama? Oke, gue sepakat. Nah, menghadapi musuh negara kayak gini nih, perlu sinergi dari berbagai instansi pemerintah. Lah iya, terus kaitannya sama bea cukai di mana? Kalau kaitannya sama bea cukai, itu ada di pengawasan barangnya, Ndra, yang masuk dan keluar Indonesia. Karena itu adalah bidang kepabeanan. Ini pas banget dengan salah satu misi bea cukai, yaitu community protector. Nah, sinergi ini tertuang dalam program yang namanya P4YN atau Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba. Oh gitu ya, paham. Tapi kan melawan narkoba itu memang bukan kerjaan satu pihak aja kan, Pis? Tapi butuh dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat dong. Nah, bener banget. Dengan upaya bersama ini, diharapkan dapat menekan angka peredaran gelap dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkoba. Mari wujudkan Indonesia bersinar, Indonesia bersih narkoba. Sendiri dan tebarkan pesona. Mata kita bertemu, dirimu dan diriku berdua berdansa. Ini meragu namun kau yakinkan aku malam itu untukku. Lalu kau ingkari janjimu, kau berlalu dan tinggalkanku. Mungkin ini salahku,
ini salahku, terlalu percaya kamu yang telah meninggalkanku sendiri. Kini ku dendankan lagu dan biarkan semua orang tahu bagaimana kau kecewakan aku. Malam itu kita bertemu, dirimu dan diriku. Lalu kau ingkari hati, kau berlalu tinggalkanku. Mungkin ini salahku, terlalu percaya kamu yang telah meninggalkanku. Mungkin ini salahku, terlalu percaya kamu yang telah meninggalkanku sendiri. Kini ku dendankan lagu dan biarkan semua orang tahu bagaimana kau kecewakan aku. Kau kecewakan aku. Kau membuatku malu. Yeay, barangku sebentar lagi sampai. Hah? Barangnya ketahan bea cukai? Hah? Harus ada izin Lartas? OMG, izin apa itu? Nah, jadi gini, ketentuan larangan dan pembatasan atau disingkat Lartas, tujuannya adalah untuk melindungi kepentingan nasional atau kepentingan umum. Siapa sih yang mengeluarkan ketentuan Lartas? Jawabannya adalah instansi teknis terkait. Misalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, Lartas untuk tiap jenis barang ketentuannya bisa berbeda loh. Contohnya, barang untuk keperluan industri baja yang diatur oleh Kementerian Perindustrian berbeda ketentuannya dengan makanan, obat-obatan, dan kosmetik yang diatur oleh BPOM. Nah, Bea Cukai tugasnya memastikan apakah ketentuan Lartas ini sudah dipenuhi atau tidak. Jadi, sebelum kamu melakukan kegiatan kepabeanan, sebaiknya kamu pastikan terlebih dahulu ya ketentuan apa saja yang harus kamu penuhi, termasuk Lartasnya. Semoga membantu ya. Kalau kamu ingin tahu lebih lanjut, kamu bisa mendatangi kantor Bea Cukai terdekat atau melalui kontak center Bravo Bea Cukai di 1500225. Asik. Anda sedang mendengarkan kanal BC Radio. Bea Cukai makin baik. Kanal BC Radio, Custom News and Entertainment Station. Balik lagi sahabat BC di acara Halo, Obsesi. Sobat Interest, sahabat BC. Saya jadi over excited. Buat sahabat BC kita lagi buat yang mau nanya-nanya Bang Ipul ya. Betul. Bisa langsung chat kita di 081 249 2077758 Dan nih. kita juga ucapin selamat siang nih buat sahabat BC dan Sobat Interest yang baru mendengarkan program Obsesi kita siang ini. Kita masih bersama teman-teman DJPB ya. Benar. Dari Mas Doni juga. Luar biasa. Tadi kita di segmen pertama udah ngomongin tentang apa itu ATF, yang namanya temanya apa. Betul. Terus beberapa isu yang bakal diangkat nih di ATF tahun ini kayak gitu. Dan kita juga harus ini ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya kita. Boleh, ternyata boleh. antusiasnya tinggi nih Bang. Antusiasnya tinggi. Ada Luar berapa biasa. ribu pertanyaan, guys? Kurang lebih 3. Mas Doni mau jawab? Boleh. Ayo. Enak nih kalau mau dijawab. Jadi nih gitu. Mas Doni ada pertanyaan dari
Khairul Anam. Hai Mas, salam kenal. Kalau ATF ini hasilnya ada kaitannya nggak dengan program atau kebijakan dari organisasi lain seperti WTA atau World Trade Organization? Atau di Bea Cukai kan ada WCO tuh, kebetulan baru dengar tentang ATF. Oke, nice. Jadi benar ya, sebagai gambaran konteks bahwa ATF ini pada dasarnya adalah salah satu organisasi forum yang berada di bawah jalur kerjasama Kementerian Keuangan di negara ASEAN. Jadi mau tidak mau kita pasti akan berhubungan satu sama lain. Cuma kalau terkait dengan yang tadi, yang masalah perdagangan itu, saya rasa kita nggak mau terlalu ngambil lahannya teman-teman BC lah ya, gitu ya. Tapi ya kita kayak main Q1 sih, tapi kayaknya itu udah agak terlalu jauh. Tapi kita tetap akan sinergi kok, Mas Bangkit dan Bang Ipul. Berarti nggak ada pembahasan dong ya? Enggak sih, kalau terkait dengan perdagangan saya rasa itu nanti sudah jadi di forum yang berbeda ya. Yes, benar banget. Dan ada pertanyaan juga nih, Mas Doni nih. Yes. Ternyata seru banget ya, ada forum di mana tempat saling belajar dan membantu negara ASEAN satu sama lain. Oke. Nah, ini yang nanyakan nih mau tahu nih, kira-kira negara mana yang butuh bantuan Indonesia? Apakah Indonesia akan ikut ngawal perubahan negara yang butuh bantuan tersebut atau gimana, Mas Don? Yes, nah ini menarik banget nih. Saya sekalian promosi deh. Jadi mungkin teman-teman banyak juga yang belum tahu. Tadi ya kita sudah kedatangan negara-negara kayak Kamboja, Laos, Vietnam gitu ya. Nah kita tuh kita tidak hanya didatangi. Jadi kita sudah berkomitmen dan kita sedang mengusahakan juga kerjasama dengan beberapa lembaga lainnya. Salah satunya LDKPI, shout out to LDKPI. Kita ingin mengembangkan program namanya Expert Dispatch dan juga Secondment. Jadi konkretnya adalah seperti ini. Kalau studi visit, benchmarking kan mungkin mereka cuma datang, ngelihat, pulang selesai. Nah, kita dengan adanya expert dispatch itu, kita akan dahului dengan ada expert dari kita yang akan ditugaskan ke negara-negara tersebut misalnya. Kita akan melihat, oh bagaimana prakteknya di negara tersebut, kemudian kita bisa knowledge sharing, kemudian kita bisa melihat, oh ini area of improvement-nya, ini kira-kira yang bisa diperbaiki dan seterusnya. Nah, follow up-nya adalah mereka nanti setelah kita datang ke sana, mereka akan kita invite juga ke Indonesia. Jadi nanti mereka bisa ngelihat nih. Tapi ngelihatnya bukan kalau study visit kayaknya sehari 2 hari selesai gitu ya. Tapi kalau secondment yang kita sedang coba desain itu mungkin durasinya lebih lama. Misalnya seminggu 2 minggu. Jadi nanti mereka bisa punya waktu dan kesempatan lebih banyak untuk lebih engage dengan apa yang kita lakukan. Sekali lagi di mata beberapa negara ASEAN, Indonesia itu hitungannya sudah cukup advance gitu ya. Misalnya tadi di area cash management, masalah digitalisasi kita juga dianggap cukup advance. Nah, makanya mereka banyak yang ingin datang ke sini untuk belajar. Nah, cuma instead of sekedar study visit datang pulang selesai, kita pengen membuat kerjasama program peningkatan kapasitas lebih komprehensif. Jadi nanti hasilnya lebih konkret gitu. Hasilnya lebih konkret. Jadi nanti kita berangkat ke sana dengan expert dispatch, kemudian mereka datang ke sini dengan secondment. Jadi begitu selesai program itu, mereka benar-benar bisa menularkan tuh. Oh, kemarin saya di Indonesia tuh saya melihat ini segala macam gitu. Jadi nanti akan ada program technical assistance yang lebih terstruktur dan lebih terorganisir. Jadi belajarnya jadi terlalu serius ya jawabannya. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi benar-benar jadi di sininya belajarnya lama gitu Mas ya. Nggak cuma sehari 2 hari. Kalau sehari 2 hari dapatnya Monas lagi, Tamci Tanah Abang gitu-gitu. Malah jadi belanja yang banyak. Menarik. Luar biasa. Dan sekali lagi, sahabat BC mungkin ada yang masih bertanya ya. Tapi sebelum tanya, Bang Ipul pengen nanya nih Kit. Apa itu Bang Ipul? Kira-kira peran DJPB nih di acara ETF ini seperti apa sih? Noted. Jadi peran DJPB tadi ya, jadi pertama Indonesia ditunjuk sebagai chair 2024-2025. Nah, dalam hal ini di Jember Bendaraan karena ini adalah ASEAN Treasury Forum, maka kita memang kita leadnya atau koordinasinya di sini gitu. Jadi kita mengorganisir dari awal, dari penyiapan substansinya, kemudian kita menyiapkan logistiknya, kita berkorespondensi juga dengan expert. Jadi nanti ya seperti yang saya bilang tadi di depan gitu, kita tidak hanya datang ngumpul-ngumpul, diskusi-diskusi, tapi kita juga mendatangkan expert nih tadi. Jadi kita juga nyari expertnya dari World Bank siapa, dari ADB siapa, dari sempat kemarin ke IMF cuma nggak dapat, terus kemudian dari AMRO seperti apa. Jadi nanti kita peran DJPB di sini dalam hal ini ya untuk kegiatan ini kita tidak hanya organizing committee, tapi kita juga nanti akan melit jalannya agenda pertemuan nanti gitu. Jadi kita mikirin substansi juga, mikirin logistik juga. Tapi, nah ini saya juga nggak mau take credit
for ourselves. Oke. Kita juga koordinasi dengan teman-teman BKF khususnya di teman-teman PKRB. Jadi shout out to PKRB, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, karena mereka memang dari awal counterpart kami untuk pendirian ATF ini. Jadi ini supaya kanal BC ini terasa Kemenq satunya. Jadi emang udah terasa nggak sih? Terasa banget sih. saya tuh kalau Mas Doni siaran nih, saya pengen gaya gitu. Kenapa? Halo. Saya harusnya ngadep ke teman-teman atau ngadep ke kamera sih, saya agak ini ya. Bebas ya. Oke. Lebih baik kamera daripada lihat Jangan madep belakang ya, Pak. Oh iya. Oke. Luar biasa. Tapi gini Mas, kalau sejauh ini kalian tadi cerita tentang Indonesia ditunjuk sebagai Cheers 2 tahun kedua dan lain-lain, ternyata seru banget di belakang itu. Tapi ada cerita-cerita seru lainnya nggak sih Mas? Di balik ini semua kayak gitu. Cerita seru apa nih? Kalau nih saya melihat cerita seru nih dua hal. Satu, cerita seru yang sifatnya substansi, dan cerita seru yang sifatnya logistik. Oke, saya mulai. Dua-duanya deh boleh. Oke. Cerita seru yang sifatnya substansi. Tadi yang saya sampaikan ya. Jadi kalau cerita seru terkait substansi, sejujurnya ini kesempatan pertama saya. Kalau bos saya Bu Siska, beliau udah biasa berhubungan dengan negara-negara ASEAN segala macam. Cuma ini kesempatan pertama saya. Jadi saya lumayan kaget ketika pertama kali sit in di forum pertemuan internasional. Di mana yang saya pikir ini paling kayak jadi forum-forum formalitas aja kali ya. Cuma kayak oke setuju gitu. Ternyata enggak. Jadi saut-sautannya tuh ada banget gitu. Tektokannya ada. Ada banget gitu. Di mana ini menarik ya. Di mana kita harus menyiapkan respon saat itu juga. Jadi beneran saat itu juga. Jadi misalnya kayak teman-teman gitu nanya sekarang, ya saat itu juga kita harus konsepkan jawaban untuk pimpinan gitu ya. Dan saya waktu itu sempat 2 kali ya untuk Bu Siska, saya kalau di sini sebutnya asrot, kalau saya di sana sebagai scroller. Jadi Bu Siska tuh kayak ngelirik ke saya, don't scroll. Jadi tangan saya gitu. Jadi inilah maksudnya menarik gitu. Jadi kita di sana kayak all in gitu. Dari sisi substansi. Kalau dari sisi logistik, sebagai konteks, kita pertemuan awal tahun kemarin kita lakukan di Laos. Teman-teman kalau yang belum tahu Laos, coba googling deh. Laos itu adalah salah satu negara yang with all respect memang salah satu negara yang paling miskin di ASEAN. Populasinya paling kecil, GDP-nya paling kecil, dan memang daerahnya very developing. Jadi saya harus bilang ini banget gitu ya. Jauh. Nah, ketika pertama kali saya ke sana, saya kayak ngerasa dan ini bukan hanya kata saya, kata semua delegasi Indonesia, kita kayak kembali ke Indonesia tahun 80-90 ya. Iya gitu, kayak cuma bedanya berwarna aja. Kalau itu hitam putih fix itu film tahun 80-90. Jadi kayak sepi banget gitu ya. Sepi banget. Terus kemudian secara perekonomian juga jauh gitu ya. Nyari ATM susah, Indomaret nggak ada, kayak gitu-gitu. Kan ukuran kemajuan suatu daerah sekarang ada Indomaret, Alfamart lah ya gitu ya. Nah di sana nggak ada, kayak gitu-gitu. Terus kemudian untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain tuh susah banget gitu. Jadi bahkan cerita serunya itu salah satunya ya, mudah-mudahan saya nggak terlalu seru sendiri ya. Kita tuh hampir nggak dapet tiket untuk terbang, kita hampir nggak dapet tiket pesawat, dan kita hampir nggak dapet tiket kereta. Karena untuk ke tujuan itu kita nggak bisa direct gitu, Mas. Kita harus transit. Either kita transit di Thailand atau kita transit di dalam, kemudian kita naik kereta. Nah, keretanya itu kalau teman-teman coba cari googling di YouTube kereta perindapan. Kereta perindapan itu adalah kereta yang modelnya kompartemen. Jadi masuk isinya kasur-kasur. Atas bawah. Tahu. Jadi saya bersama Shorot Bu Yogi, kepala PKRB BKF. Beliau eselon 2, tapi memang ya daripada nggak dapet tiket ya Bu ya, sorry ya Bu. Jadi kita waktu itu dapat kereta Bang Bet guys. Jadi serius, jadi kita kayak ya udahlah gitu. Jadi sekitar hampir 3 jam perjalanan di kereta, dan kita kayak di kereta Bang Bet itu kayak udah duduk gitu ya. Nggak tiduran aja Mas? Enggak dong. Gitu. Jadi itulah maksudnya keseruan-keseruan di balik proses yang ya mungkin kalau teman-teman ngelihat gitu ya hingar-bingar gitu ya, ngelihat foto senyum gitu ya. Ternyata terus terang ini baru pertama kali saya mengalami, ternyata dalam forum-forum pertemuan internasional ada banyak proses di belakang yang mungkin tidak terlihat, dan itu juga sangat penuh gimmick, dinamika yang menarik banget gitu. Luar biasa. Luar biasa loh pengorbanan Mas Doni loh. Tapi dari tadi sebutnya Bu Siska terus. Iya. Saya memang dapat pesan sponsor dari Bu Siska. Saya Bu Siska lagi nih. Bu Siska, respect, mantap. Berarti lain waktu Bu Siska harus hadir di sini. Benar banget. Saya sangat mengencourage teman-teman buat mengundang Bu Siska. Beliau knowledge-nya jauh lebih ini dari saya. Dan lebih seru juga ya Mbak Bilkis ya. Seru banget ngobrol dengan beliau. Yes. Luar biasa. Kita mau jawab pertanyaan satu lagi ya. Boleh masuk lagi. Please, nanya dong guys. Jadi tema ATF 2024 itu kan
enhancing regional economic resilience ya. Yes. Nah, seperti yang kita tahu motor perekonomian itu kan konsumsi rumah tangga dan sektor non formal seperti UMKM. Nah, rencana ATF untuk support itu gimana, Mas Doni nih? Yes. Ini seru banget nih. Jadi dalam event nanti ya pertemuan minggu depan di Bali tanggal 3 dan 4 Oktober kita juga memanfaatkan momentum itu untuk memperkenalkan UMKM. Jadi kita tahu ya Kemenkyu 1 itu ada Kemenkyu 1 pemberdayaan UMKM. Benar. Nah, kita sekaligus mau mengadakan showcase UMKM di venue acara. Jadi teman-teman bayangkan persis nanti di depan ballroom hotel itu, di depan ballroom yang akan kita gunakan sebagai venue untuk launching, untuk plenary, buka pintu itu isi langsung booth UMKM. Di Balinya di mana hotelnya? Acaranya? Oh, ini oke. Di Legian. Oke. Ini shout out to Pak Prima, dirjen saya. Beliau agak anti mainstream memang. Jadi biasanya teman-teman kalau ngomong forum internasional pasti Nusa Dua yang terpikir betul. Nah, beliau secara spesifik memberikan arahan untuk jangan di Nusa Dua, kita ke Legian aja, biar para delegasi itu bisa lebih membaur, bisa ada pemberdayaan perekonomian, Kearifan lokal. Enggak dan di itu Nusa juga Dua yang terus akan ya. kita angkat nanti di forum ATF. Jadi nanti akan ada showcase dari beberapa UMKM binaan dari Kementerian Kemenkyu 1, ada dari beberapa BLU yang kami bina. Jadi semua akan tumplek-blek di depan Jangan lupa venue. makanan tradisionalnya disediakan. Ada nanti di sana ada makanan. Nasi jinggo. Oh, itu nggak ada karena repot packagingnya dan bersih-bersihnya. Tapi kalau kopi ada kopi. Nah, minimal kopi Bali lah. Kopi, oke itu terlalu mahal. Kopi biasa-biasa aja. Tapi kopi Bali lah. Pokoknya lokal. Otentik Bali lah ya. Iya, otentik. Kategorinya otentik. Jadi ada beberapa. Jadi ada tenun, ada ukir, ada kopi, kemudian ada perak, silver. Aduh, saya lupa. Tapi ada beberapa inilah. Dan itu juga nanti yang akan kita ini. Jadi dalam ini nggak apa-apa ya saya sebutkan. Jadi saya bocorin dikit. Jadi biasanya kalau seminar kit apa sih teman-teman dapatnya? Blog tumbler. Aduh. Ini dapatnya apa nih? Kita dapat jadi Harus isi nih. nanti Harus dari nih, souvenir Mas. kit. Enggak. Ini bukan pancelan ya guys. Ini lebih ke promosi. Jadi nanti akan diterima oleh para delegasian itu adalah produk-produk UMKM. Luar biasa. Di mana nanti di setiap produk UMKM itu nanti ada taggingnya. Jadi kita tidak hanya bagi-bagi item yang kemudian nanti udah selesai pulang, tapi kita juga promote dia di mananya. Yes. Oh, luar nanti biasa. ada kayak label di situ, ada QR code yang bisa di scan. Nanti ketika delegasi ASEAN scan, di situ muncul informasi terkait dengan produk itu produk apa, belinya di mana, proses pembuatannya gimana. Keren ya. Cemerlang loh, idenya luar biasa loh. Enggak, kebetulan bukan ide saya. Saya hanya PR jobnya aja guys. Tapi itu ide yang luar biasa menurut saya. Yes, luar biasa. Dalam yes. pengembangan UMKM kan selama ini ya ada apa ya, boot selalu dibikin, orang-orang beli, tapi banyak yang nggak tahu di mana dia diproduksi. Kalau mau beli, kalau nggak ada bazar terus kita belinya kemana gitu. Yes. Penting banget, bagus. Dan itu tidak terlepas dari kontribusi teman-teman BC. Iya sih. Kenapa ini? Tahu nggak kenapa? Karena koordinator Kemenkyu 1 Bali yang mengkurasi nanti ya UMKM yang berkualifikasi ekspor itu teman-teman Kanwil DJBC Bali Nusra. Luar biasa. Shout out to Kanwil BC, mantap. Luar biasa. Gimana? Peresnya mantap ya? Banget. Kayaknya udah siap sama Apta deh. Oke. Siap ya. salah bang. Tapi kurang lebih gitu ya teman-teman. Jadi sekali lagi kita nggak cuma bikin event, kita juga benar-benar mengoptimalkan kesempatan yang mungkin 10 tahun sekali nih kita bisa jadi host pertemuan ini untuk promote habis-habisan deh UMKM lokal. Oke, luar biasa. Semoga lancar nih Mas nanti ya. Amin. Tapi balik dalam rangkaian ATF nih Mas. Dari banyaknya rangkaian yang tadi terlaksana nih Mas, goalsnya apa sih Mas? Nah, menarik nih. Waduh, ini pertanyaannya nggak ada yang ringan dikit gitu ya? Goalsnya apa Mas? Agak ringan. Oke, sebenarnya goalsnya balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan dari awal. Jadi kata-kata sakti yang selalu saya bilang adalah peer learning platform. Jadi kita tuh pengen Treasury Official itu nanti punya level kapasitas yang setara. Dan sebenarnya kita ini bukan hal yang baru juga sih. Bukan hal yang sepenuhnya baru. Jadi kita mungkin tahu ya teman-teman mungkin yang di ruang virtual ada yang pernah dengar Pemna. Gitu ya. Mungkin pada pernah dengar Pemna atau forum-forum sejenis. Yang artinya apa? Kita pengen mendorong sebanyak-banyaknya Treasury Official itu kita bisa belajar satu sama lain sehingga nanti kalau kapasitas Treasury Officialnya bisa meningkat,
harapannya kualitas pengelolaan keuangannya juga lebih baik dan akhirnya apa? Yaitu tadi bisa mendorong perekonomian, pemerataan pembangunan dan karena kita adalah forum kerjasama regional, sekali lagi kita tidak ingin maju sendiri-sendiri, kita pengen maju bersama gitu. Jadi kalau ditanya goalsnya apa, tentu goalsnya adalah sebanyak mungkin ATF ini bisa memberikan kemanfaatan untuk peningkatan kapasitas treasury official dari negara-negara ASEAN gitu. Konkretnya apa itu tadi berbagai macam program segala macam kayak gitu-gitu. Tapi kedepannya itu ada juga nggak lebih kalau sekarang kan masih level ASEAN. Yes. Kedepannya apakah menjadi World Treasury? Waduh. Asia mungkin atau Asia Pasifik. Mungkin Aduh. Tadi kan soalnya kita dengar ada renstranya. Iya. Strategi 2023 sampai 2025 ya. Bener Mas banget. Don ya. 2026, 2030. 2030 bahkan. 2030. Saya di mana ya 2030? Nah, kira-kira ada nggak ke level yang lebih Ada tinggi? banget. Jadi kita ya ngelihat ke depan boleh ya. Boleh banget. Kita melihat ke depan itu kita tidak hanya membatasi kerjasama ini di lingkup ASEAN saja, benar. Jadi kita pada dasarnya juga sudah siap untuk membuka peluang untuk kerjasama dengan skup yang lebih luas. Misalnya kalau teman-teman tahu ada ASEAN Plus 3 gitu ya, ASEAN dengan plus Jepang, Korea dan China gitu ya. Kemudian nanti ada ASEAN Plus 5, ada ASEAN Plus 6 segala macam. Pada intinya kita tidak ingin juga eksklusif. Memang untuk awalnya kita tentu fokus dengan ASEAN member dulu. 10 negara dulu mau kita jagain. Harapannya nanti setelah 5 tahun sudah ada peningkatan, sudah ada improvement dengan semangat maju bersama tadi. Nah, nanti kita mulai ngelihat keluar nih. Dan sebagai bocoran sudah ada negara yang mulai buka komunikasi dengan kita. Ini very interesting. Jadi begitu ASEAN ATF ini terbentuk, sudah ada salah satu negara major countries yang sudah membuka peluang kerjasama dengan ATF. Gitu. Jadi ini makanya saya ini ya, maksudnya ini sesuatu yang sangat menarik, tapi memang saya belum bisa disclose sekarang negara mana karena memang pembahasannya menurut saya masih panjang, gitu ya. Dan ini belum tentu juga disetujui juga oleh ASEAN member state yang lain. Tapi pada prinsipnya adalah peluang untuk membuka kerjasama itu sangat terbuka lebar. Dan tidak hanya dengan negara-negara itu, kita juga pengen sebanyak mungkin negara institusi lembaga keuangan itu juga bisa kerjasama dengan kita. Kalau sekarang kita punya World Bank, ADB, AMRO, nanti kita juga pengen IMF, Islamic Development Bank. Pokoknya sebanyak mungkin lembaga-lembaga keuangan internasional, kita sebenarnya nyari duanya. Satu, expertise-nya udah pasti. Kemudian yang kedua, resource. Gitu. Nah, sebagai gambaran juga, shout out to World Bank, kegiatan ATF meeting bulan depan itu sebagian dibiayai oleh World Bank. Jadi menurut saya ini sebuah kerjasama atau istilahnya apa sih? Kolaborasi simbiosis mutualism. Simbiosis mutualism sangat baik. Jadi artinya apa? ATF ini keberadaannya itu ternyata juga dilihat loh lembaga. Jadi mereka melihat bahwa keberadaan ATF ini juga penting buat mereka dan mereka juga interest untuk bisa chip in di dalamnya. Baik dari sisi expertise ya kan, tadi ada expert yang mereka assign untuk membantu kegiatan ini, tapi juga dari sisi resources. Dan mereka udah siap tuh dengan proposal. Oh ya Pak, kita besok kayak bisa bikin kerjasama ini gitu. Jadi sekali lagi ATF ini adalah sebuah wadah yang kita tidak tutup, kita tidak pagari harus begini-gini, tapi kita memang terbuka banget untuk berbagai potensi kerjasama. Apalagi balik lagi keuntungannya buat negara di ASEAN juga. Ya kan, benar. Tidak hanya untuk Indonesia tapi untuk seluruh negara ASEAN. Gitu. Luar biasa ya. Sampai merinding loh. Masa sih? Oke. Tapi gak terasa nih Kit, kita udah di penghujung acara nih Kit. Serius sih? Katanya 2 jam tadi kayaknya. Gitu. Nggak, bercanda guys. Nanti saya ditelepon Bu Siska. Tapi gimana pun ini sebenarnya aku masih ada satu pertanyaan nih Bang, agak boleh lah ya. Mumpung lah ya. Kan nanti launching dan first meetingnya tanggal 3 dan 4 itu Mas. Tapi udah ada program kerja yang bakal langsung digas belum sih Mas? Dalam waktu paling dekat deh kayak gitu. Untuk waktu dekat ada. Jadi kita tapi ini memang belum bisa saya detailkan di sini. Jadi dalam waktu dekat ini kita sedang menjajaki juga. Jadi gini, tahun ini kita chair ATF itu bersama dengan Laos. Karena Laos adalah ASEAN chair tahun ini. Tahun depan kita bekerjasama dengan Malaysia. Nah, ini bulan depan Oktober. Nah, mungkin di triwulan 4 2024 ini kita lagi menjajaki nih. Jadi ke depan nih Malaysia kita mau bikin apa gitu. Jadi kita lagi mencoba mendesain program ATF 2025 bersama-sama dengan Malaysia. Nah, saya belum bisa bocorin sekarang, tapi sudah ada lah ini kisi-kisinya, insight-nya kira-kira kita mau ngapain dan mau dibawa kemana sudah ada gitu.
Dan mungkin kalau boleh karena itu penghujung acara ya, saya boleh sedikit promote mungkin ke Sobat Interest dan Sahabat BC. Jadi nanti untuk beberapa agenda dalam ATF meeting minggu depan itu akan dilakukan secara virtual. Jadi kalau teman-teman yang punya interest di bidang treasury, public finance, tidak hanya orang Perben ya, bisa jadi orang BC yang tertarik pindah ke Perben gitu ya. Siapa tahu ada gitu ya. Atau siapapun yang punya interest dengan isu-isu public finance, saya rasa sangat relevan karena ini sangat menarik nih. Tidak setiap hari, tidak setiap saat kita bisa mengumpulkan para expert se-ASEAN, expert treasury se-ASEAN. Kemudian dengan fasilitator yang berasal dari lembaga keuangan internasional yang reputable. Gitu. Jadi nanti itu akan dibuka secara virtual. Nanti informasi akan kita blast juga ya, Mbak Bilkis dan Mas Boni ya, teman-teman humas ATF. Jadi nanti kita blast. Silakan nanti kalau teman-teman yang interest bisa join dan ikut menyimak di dalamnya sebagai observer. Gitu. Ilmunya penting banget. Penting banget. Penting. Daging kalau daging. Semua kayaknya semua hari ini yang sampaikan Mas Doni. Semua, Mas Doni. Daging semua. Enggak gitu. Ini bisa 2 jam aja nggak? Kayak saya nyaman di BC. Tadi itu udah closing statement belum sih? Itu closing statement belum. Oke guys. Ya udah kalau gitu kita tagih deh closing statementnya, menutup obsesi kita siang ini buat Sobat BC dan Sobat Interest. Oke, jadi pertama makasih ya Mas Bangkit, Bang Ipul dan juga segenap kru Kanal BC. Jadi makasih atas kesempatannya bisa promote dan juga sharing terkait dengan kegiatan ATF di sini. Sekali lagi saya ingin mengajak bahwa forum ini adalah untuk kita sama-sama belajar terkait dengan treasury dan public finance di negara-negara ASEAN. Jadi kalau teman-teman interest, teman-teman tertarik dan juga teman-teman pengen belajar lebih jauh dengan perspektif yang lebih luas, silakan nanti bergabung. Jadi memang kita melakukan roadshow nih ke beberapa kanal gitu ya yang bisa kita reach gitu. Intinya memang ingin membangun awareness supaya lebih banyak orang yang tahu terhadap keberadaan ATF ini bisa terlibat di dalamnya dan ini long term investment. Saya satu lagi kalau boleh nambahin. Kita melibatkan PKN STAN. Ini very interesting. Kenapa melibatkan PKN STAN? Karena ini permintaan Pak Dirjen kami karena yang nanti akan duduk suatu hari yang menggantikan saya di sini ya anak-anak teman-teman di PKN STAN itu. Jadi kita ingin mengekspos sedini mungkin bahwa teman-teman PKN STAN ini one day ketika mereka sudah lulus, sudah bekerja, mereka komunitinya nggak cuma di level nasional aja, tapi mereka sudah punya networking di level minimal regional ASEAN. Jadi mungkin itu closing statement saya. Mudah-mudahan keberadaan ATF ini bisa memberikan manfaat buat Kementerian Keuangan, buat Indonesia dalam rangka peningkatan kapasitas dan mendorong pertumbuhan perekonomian yang lebih baik. Luar biasa. Tepuk tangan dong. Saya latihan itu 10 kali depan kaca guys. Kok masih belibet? Enggak ya, luar biasa. Sorry bukan penyiar. Dan Sahabat BC gak terasa kita harus menyudahi obsesi kita siang ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman DJPB. Ada Mas Des Doni Wiastanto. Gak salah. Kayaknya perlu diulang lagi dari awal. Alhamdulillah guys, bener guys. Gak salah. Buat Sahabat BC jangan lupa dan Sobat Interest ya. Jangan lupa juga dengerin program-program kita lainnya ya Bang Ipul. Ada apa aja Bang Ipul? Ada obsesi, Benar. ada religi pagi, ada insight dan ada inspirasi pagi. Jam rawan jangan lupa. Jangan lupa. Dan juga ada Bang Yus. Jadi kalau Mas Doni dan teman-teman DJPB sama Sobat Interest pengen dengerin dangdut, kita ada loh di Kanal BC Radio. Seru banget. Makanya setiap weekend ya Bang Ipul ya. Kita nggak mau bikin kayak gini juga guys di Perben guys. Coba bikin deh. Ini jadi matriks tindak lanjut nih. Sekali lagi terima kasih buat Mas Doni dan teman-teman DJPB. Ada Bu Siska dan seluruh rekan yang bertugas di DJPB. Buat Sahabat BC juga dan Sobat Interest ya. Kita cuma mau pesen ya Bang. Jakarta dan sekitarnya lagi sering hujan, lagi sering cuaca lagi nggak menentu nih. Betul. Jaga kesehatan, Mas Doni dan tim semuanya jaga kesehatan juga dan selalu ingat pesan dari Tulus nih Mas. Hati-hati di jalan. Dan sukses. Lagu nih. Oke, bye-bye. Thank you Mas Bangkit, Bang Ipul. Bye.